Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Nur Rahmawati. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi parlementer. Jadi disimak baik-baik ya. Sistem demokrasi parlementer. Indonesia pada masa demokrasi liberal kebebasan atau parlementer menjalankan sistem parlementer, yaitu kepala negaranya adalah presiden. Presiden mempunyai hak untuk memilih Perdana Menteri, yang kemudian Perdana Menteri membentuk kabinet. Kabinet isinya adalah para partai yang berkoalisi. Para partai koalisi ini nantinya mengisi kursi di kabinet sebagai menteri. Selain menteri, ada juga parlemen yang bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Parlemen isinya adalah wakil dari semua partai yang mempunyai hak masing-masing. Nanti, parlemen bisa menurunkan Perdana Menteri dengan adanya mosi tidak percaya. Perdana Menteri juga sebagai eksekutif mempunyai tugas, yaitu untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas negara. Anggota dari kabinet terdiri dari anggota partai atau anggota yang berkoalisi. Parlemen sebagai legislatif atau perwakilan dari semua partai bertugas mengawasi kerja anggota eksekutif. Nah, pada masa demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam 9 tahun. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir dari Partai Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslimin pada tahun 1950 sampai 1951. Kabinet Natsir memiliki program kerja yang pertama, yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu yang dilaksanakan oleh Dewan Konstituante. Dewan Konstituante adalah dewan pembentuk dan perancang undang-undang. Yang kedua, yaitu menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Peningkatan keamanan dan ketertiban. 4. Memperkuat perekonomian rakyat. Yang kelima, membantu pembangunan perumahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Yang keenam, ada penyempurnaan anggota partai perang. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan yang terakhir ada kebijakan ekonomi atau sistem ekonomi benteng. Pencetusnya adalah Sumitro sebagai Menteri Perdagangan yang memberikan kredit kepada rakyat. Prestasi yang dimiliki oleh Kabinet Natsir yaitu ada Sumitro Plan dalam industrialisasi. Yang kedua, ada masuknya Indonesia ke PBB sebagai anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Dan yang terakhir yaitu terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Mundurnya atau jatuhnya Kabinet Natsir karena adanya mosi tidak percaya dari Haji Kusumo dari Partai PNI, serta banyaknya pemberontakan, serta gagalnya perundingan dengan Belanda, dan terjadinya gagal pemilu. Setelah Kabinet Natsir turun dari jabatannya, digantikan oleh Kabinet Sukiman yang sama-sama dari Partai Masyumi, yang menjabat dari tahun 1951 sampai 1952. Kabinet Sukiman memiliki program kerja yaitu 1. Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 2. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggara pemilu dalam waktu singkat. Pemilunya untuk memilih DPRS dan Dewan Konstituante atau Dewan Perancang Undang-Undang. Ketiga, mempercepat otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan pembaharuan hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani.
Yang kelima, ada menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik bebas aktif adalah boleh bekerja sama dengan pihak mana saja yang sedang berperang, namun tidak boleh memihak pihak manapun. Yang keenam, ada mempercepat pengajuan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang ketujuh, memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang kedelapan, ada nasionalisasi. Di Japansbank adalah bank sirkulasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Mundurnya atau jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan karena ada mosi tidak percaya yang diberikan kepada beliau. Mosi tidak percaya ini diberikan dari seluruh parpol atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait bantuan asing Mutual Security ACT atau MSA dari Amerika Serikat, yaitu mengenai bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah maraknya komunisme di Indonesia. Para parpol menganggap Kabinet Sukiman memihak kepada Amerika dan bersekutu dengan Amerika. Hal ini mengakibatkan adanya mosi tidak percaya pada Kabinet Sukiman dan dia mundur sebagai kepala kabinet. Yang ketiga, ada Kabinet Wilopo dari Partai PNI yang menjabat untuk menggantikan posisi Kabinet Sukiman pada tahun 1952 sampai 1953. Memiliki program kerja yaitu 1. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah. 2. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. 3. Menghilangkan atau membatalkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. Yang keempat, ada meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Yang kelima, memperlengkap undang-undang perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Keenam, menyiapkan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Dan yang terakhir, ada penyederhanaan akan organisasi pemerintahan pusat. Mundurnya Kabinet Wilopo karena adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh ekspor Indonesia yang menurun, sedangkan impor naik atau mahal. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam kebutuhan bangsa. Sikap separatisme yaitu sikap tidak memiliki rasa kesatuan, tidak ingin berada atau ingin memisahkan diri dari suatu daerah. Sedangkan sikap provinsialisme yaitu sikap ingin memisahkan diri dari NKRI, tetapi tetap mengaku bagian dari daerah dan bangsa tersebut atau provinsi tersebut dan hanya mengakui provinsinya sendiri. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Konflik internal militer Angkatan Darat karena perbedaan pendapat antara Ahana Sution dengan Bambang Supono mengenai fungsi militer. Akibatnya DPRS terlibat dan ikut campur karena benci kepada Nasution. Adanya demonstran di depan Istana Presiden, kemudian konflik ini makin panas antara pendukung Nasution dan Bambang Supono. Ahana Sution pada saat itu adalah Kepala Panglima TNI Angkatan Darat dan Bambang Supono ingin menjadi atau menggantikan Ahana Sution. Ia berhasil meyakinkan para pemerintah atau rakyat dan berhasil menggantikan posisi Ahana Sution. Kemudian adanya peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 16 Mei 1953 di Sumatera Utara yang terjadi akibat sengketa tanah antara para petani lokal dan pemerintah, yang awalnya tanah itu adalah milik orang asing yang ditinggalkan. Setelah Indonesia merdeka, dikuasai oleh petani lokal. Pemerintah juga ingin tanah tersebut untuk membuat contoh sawah. Pemerintah berusaha melakukan perundingan dengan petani lokal, tetapi ditolak oleh para petani. Kemudian, pemerintah melakukan pemaksaan dan mengakibatkan 5 orang petani tewas. Nah, bisa disimpulkan, kemundurnya Kabinet Wilopo
karena adanya banyak konflik pada saat itu, seperti adanya krisis ekonomi, peristiwa 17 Oktober 1953, terjadinya Tanjung Morawa di Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Dan karena Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Keempat, ada Kabinet Ali Sastromitjojo I dari Partai PNI yang menggantikan Kabinet Wilopo, menjabat pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 29 Juli 1955. Kabinet Ali Sastromitjojo memiliki program kerja yaitu 1. Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. 2. Segera melaksanakan pemilu. 3. Desentralisasi atau penyerahan kewenangan dan otonomi daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Keempat, pemberantasan korupsi. Yang kelima, politik luar negeri bebas aktif. Yang keenam, meniadakan hasil KMB dan perjuangan menyatukan Irian Barat. Yang ketujuh, ada sistem ekonomi Alibaba yang berisi tentang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mempersiapkan pengusaha lokal agar bisa bersaing dengan pengusaha non-lokal. Isinya, pelantikan pengusaha lokal oleh non-lokal. Prestasi yang dimiliki oleh Kabinet Ali Sastromitjojo yaitu pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 April 1955 sampai tanggal 24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara. Tujuan diadakan KAA untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme. Anggota dari KAA adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara asing untuk melawan negara asing. Mundurnya atau jatuhnya Kabinet Ali Sastromitjojo I karena adanya pertikaian politik, yaitu pertikaian antara TNI Angkatan Darat. 2. Krisis ekonomi dan KKN. 3. Banyaknya permasalahan keamanan, yaitu pemberontakan DI atau TII. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat menggantikan Kabinet Ali Sastromitjojo yang menjabat pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin adalah satu-satunya kabinet yang ditunjuk oleh Wakil Presiden. Program kerja yang dimiliki oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah yang pernah jatuh karena adanya konflik dan korupsi. 2. Menyelesaikan Undang-Undang Dasar sentralisasi, yaitu kewenangan pemerintah kepada daerah. 3. Pelaksanaan Pemilu 1955. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. 5. Pemberantasan ekonomi. 6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat. 7. Mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. 8. Melaksanakan finansial ekonomi atau yang disebut dengan FINEX pada tanggal 7 Agustus 1956 yang melepaskan pengiriman delegasi untuk melaksanakan keterkaitan ekonomi dengan Belanda. Di dalamnya ada pembatalan KMB. Prestasi yang diraih oleh Kabinet Burhanuddin yaitu 1. Terjadinya perbaikan ekonomi dan pengembalian laju inflasi yang menyebabkan inflasi turun. 2. Berhasil melaksanakan pemilu yang memilih DPR dan Dewan Konstituante. Dengan pemenang pemilu ada 4 partai, yaitu Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu ini dianggap pemilu yang paling jujur. 3. Berhasil menyelesaikan permasalahan militer. Konflik Angkatan Darat ini berhasil diselesaikan dengan kembali diangkatnya Ahana Sution sebagai KSAD. 4. Pembubaran Uni Indonesia Belanda, yaitu hasil dari Kinek. Yang kelima, menyelesaikan pemberontakan Daud Bereh. Mundurnya Kabinet Burhanuddin Harahap karena telah terlaksananya pemilu tahun 1955. Karena ada 4 partai yang menang pemilu, otomatis pemilihan kabinet harus dari partai yang menang pemilu. Ini menjadikan Kabinet Burhanuddin tidak disukai oleh Presiden
dan Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Kabinet Burhanuddin satu-satunya kabinet yang mundur karena kemauannya sendiri, bukan dari mosi tidak percaya dari partai lain. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari Partai PNI, yang kembali diangkat menjadi kabinet untuk menggantikan Kabinet Burhanuddin Harahap, yang menjabat pada tahun 1956 sampai 1957. Alasan Kabinet Ali dipilih kembali berkat pemilu pada tahun 1955. Program kerja yang diusung oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu 1. Pembatalan KMB yang baru terrealisasi pada saat Kabinet Ali. 2. Perebutan Irian Barat. 3. Perancangan PRPLT atau Perancangan Pembangunan 5 tahun. 4. Memperbaiki keuangan negara karena banyak perusahaan Belanda dijual ke orang Cina. 5. Menjaga keamanan dari pemberontakan yaitu PRRI atau pemersta. 6. Polugri bebas aktif. 7. Pembangunan industri nasional yang bertujuan agar Indonesia mandiri. Prestasi yang diraih oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yaitu pembatalan KMB serta mundurnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II karena adanya pemberontakan PRRI atau Permesta, semangat anti-Cina sehingga terjadi krisis ekonomi di Indonesia, serta mundurnya menteri-menteri dari Masyumi karena banyak terjadi protes dari daerah. Akhirnya, Partai Masyumi menginginkan Ali mundur dari jabatannya. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda atau yang bisa disebut dengan Jaken Kabinet yang menjabat pada tahun 1957 sampai 1959. Disebut Jaken Kabinet karena berisi para ahli, bukan para anggota partai. Itu karena Soekarno sudah tidak percaya lagi pada para anggota partai yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya atau mementingkan kepentingan partainya sendiri. Kabinet Juanda juga hanya fokus pada pembangunan atau kepentingan negara. Program kerja yang diusung oleh Kabinet Juanda disebut dengan program kerja pascakarya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, merebut Irian Barat. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Kabinet Juanda juga melakukan program kerja Munaf atau yang bisa disebut dengan Musyawarah Nasional. Pembangunan ini membahas tentang pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Terjadi peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957, yaitu percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno. Di sekolah rakyat Cikini ada anak Soekarno yaitu Megawati dan guru sekolah di sana. Pada saat ulang tahun sekolah ada granat yang menewaskan 9 orang. Gerakan ini dilakukan oleh gerakan anti PKI. Terjadi peristiwa Cikini karena orang-orang gerakan anti PKI mencium atau memperkirakan bahwa Soekarno adalah bagian dari PKI. Karena yang melegalkan Partai Komunis Indonesia atau para komunis adalah Soekarno. Prestasi yang diraih oleh Kabinet Juanda yaitu ada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang mendeklarasikan teritori laut Indonesia. Tujuan deklarasi teritori laut adalah untuk menyatukan wilayah-wilayah di Indonesia. Mundurnya Kabinet Juanda karena adanya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1957 yang berisi 1. Pembubaran Dewan Konstituante karena kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang baru. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang 1945 kembali. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Dekret adalah perintah langsung yang diberikan oleh Presiden yang pada saat itu adalah presidennya adalah Soekarno. Pembentukan DPRS dan MPRS adalah untuk membantu presiden yang bersifat semi-otoriter, adalah segala sesuatu
yang harus ada persetujuan dari pemimpin atau presiden. Ciri-ciri dari sistem demokrasi parlementer terdapat 3 hal, yaitu 1. Pada masa demokrasi, terjadinya gonta-ganti kabinet yang berisi anggota partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri tanpa mementingkan kepentingan negara. Yang kedua, terjadinya pemilu pertama kali untuk pembentukan Dewan Konstituante dan DPR. Yang ketiga, pembangunan perekonomian negara dan perubahan sistem dari kolonial menjadi nasionalisme. Sekian pemaparan materi dari saya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.